Praise the Lord, puji nama Tuhan Yesus yang hidup. Jumpa dengan kami, saya Pastor Fili Gesopleli di dalam Connected in Jesus. Kali ini saya bersama dengan adik-adik saya. Boleh kita sapa dulu jemaat Tuhan, saudara kita yang ada di rumah. Shalom, shalom everyone. Semangat selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan Connected in Jesus, kita mau menyembah Dia, Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang adalah tempat perlindungan bagi saudara dan saya. Namanya Tuhan Yesus. Mari menyembah Dia karena kita mengasihi Dia. Kita mau bersyukur karena hari ini saudara dan saya ada, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan yang saudara sembah dan saya adalah Tuhan yang omnipresence, Tuhan yang maha hadir, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada di sini. Tuhan juga ada di rumah saudara. Tuhan melawat saudara dan Tuhan memberkati saudara. Thank you Jesus. Penyembahan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Bawa kami ke gunung-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan yang hidup, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya perlindungan kami dalam pergumulan kami Tuhan. Kami panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know that it's peace within your presence. I speak Jesus. Oh, I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring that is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Amen. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is Tuhan, itu tempat perlindungan yang kuat, nama yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, panggil nama Yesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is love. Amen. Your name is healing. Your name is life. Oh, make every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. Satu nama yang manis, satu nama yang indah bagi kami, nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, bahkan Raja di atas segala raja, King of King. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat pelarian kami Tuhan. Dalam kesesakan kami berseru memanggil nama Tuhan, dan kami tahu Tuhan dalam nama ada pertolongan, ada jawaban yang terbaik. Nama Yesus, nama yang dahsyat. Berapa banyak percaya nama Yesus, nama yang hebat, nama yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara di rumah boleh angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Your name is power, your name is healing. Amen. Your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, but a light of fire. Your name is power. Nama yang kuat, nama yang dahsyat, menyembuhkan. Ya Jehovah Rafa.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dengan apa harus kami balas Tuhan? Kami hanya bisa mengangkat tangan kami Tuhan, dan hati kami terangkat kepada Tuhan. Biarlah di sepanjang nafas hidup kami terus menceritakan, mewartakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara, kata sepanjang hidupku Kau setia. Amin Lord. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntun kami Tuhan, tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Masa kita nyanyikan kebaikan Tuhan, katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dapat menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dapat menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Berapa banyak percaya hidup ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Boleh angkat kedua tangan, nyanyikan di hadapan Tuhan. Angkat suara penyembahan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat.
Hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan, hari ini harinya Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan setiap hari, setiap bangun pagi bahwa hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Maka engkau sepanjang hari akan mengalami sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, atas kasih karuniamu yang telah berikan pada kami. Kau telah mengampuni kami di atas kayu salibmu. Kami diubahkan, dipulihkan. Dosa-dosa kami diputihkan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami imankan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, kuatkan yang letih lesu, sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Tegur kami, nyatakan kesalahan-kesalahan kami dan ubah dalam hidup kami untuk makin berkarakter seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai biar mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya di sore hari ini, di malam hari ini, di pagi hari ini, sama-sama kita katakan, hari ini aku berjalan, aku awali, aku jalani, dan aku akhiri bersama Engkau Tuhan Yesus. Aku awali, aku jalani, dan akhiri bersama Engkau Tuhan Yesus. Amen. Mari kita buka Mika 7 ayat 8. Mika 7 ayat 8. Mika 7 ayat 8, kita sama-sama buka. Mika 7 ayat 8. Saya bacakan langsung. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Judul tema khotbah saya itu bangkit lagi. Tuhan tidak selesai dengan hidupmu. Tuhan tidak selesai dengan masalah-masalahmu. Dia terus berjalan menyertai engkau. Dia terus menolong engkau, menopang engkau, menggendong engkau sampai masa tuamu. Kenapa? Karena hanya pada Yesus kita mengalami sukacita. Hanya pada Yesus kita mengalami kelegaan. Hanya pada Yesus kita mengalami kehadiran Roh Kudus yang menjadi penolong kita, penuntun kita, penghibur kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pernah gak kamu jatuh? Jatuh dalam karirmu, dalam usahamu, dalam pekerjaan, apapun itu. Dan malu untuk bangkit kembali. Karena apa? Karena takut jatuh itu di depan orang-orang yang sama, di depan teman-temanmu yang sama, kamu malu. Kegagalan pertama menyakitkan. Kegagalan kedua mempermalukan. Kegagalan ketiga membuat kita bertanya, apakah Tuhan atau apakah memang ini takdirku untuk gagal selalu? Seperti itu pertanyaannya, bukan? Kegagalan terus datang bertubi-tubi. Kita bertanya-tanya, apakah ini memang takdirku? Kegagalan bukan titik akhir kalimat hidupmu. Amin. Tuhan masih memegang pena hidupmu. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Dipercayalah, percayakan masa depanmu. Tuhan telah mendahului engkau di masa depan. Jadi jangan pernah engkau lagi khawatir akan masa depanmu. Jangan lagi engkau berbalik melihat masa lalumu. Yang ada hanya hari ini bersama Tuhan Yesus, dan sampai ke depannya hanya bersama Yesus pula. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, bangkit lagi. Tuhan tidak selain hidupmu. Ini tema khotbah saya malam hari ini. Jadi mari kita buka sama-sama dalam Mika 7:8. Saya bacakan lagi. Mika 7:8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Amen. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan tidak mendefinisikan hidupmu dari berapa kali kita jatuh, tapi dari berapa kali kita bangkit bersama Dia. Dari berapa kali kita bergantung pada Dia. Dari berapa kali kita berserah pada Tuhan. Amin. Setiap kegagalan yang kita alami adalah kesempatan Tuhan untuk memproses kehidupan kita, untuk mendewasakan kita, untuk membawa kita menjadi karakter seperti Dia, mengikuti teladan-teladan Yesus. Amin. Dari Mika 7:8 ini ada 3 kebenaran yang saya ingin sampaikan.
Dalam Mika 7:8 dikatakan itu, sekalipun aku jatuh. Ini menandakan bahwa pengakuan jujur bahwa kita manusia pun bisa jatuh, bisa gagal. Siapapun di muka bumi ini pasti bisa jatuh, bisa gagal, bisa kecewa. Amen. Bukan pengecualian, bukan kita pengikut Kristus atau kita orang Kristen tidak pernah jatuh. No, kita jatuh tapi kita bangun lagi, bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, kita bangkit lagi. Aku akan bangun pula. Di sini keyakinan yang bukan berdasar pada kekuatan diri kita sendiri, tapi pada Tuhan yang menopang kita. Aku akan bangun pula. Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memegang tangan kita. Dia lebih cepat, tangan Tuhan lebih cepat dari masalah-masalahmu. Tangan Tuhan lebih cepat dari pergumulanmu. Tangan Tuhan lebih cepat dari keinginan-keinginanmu, kebutuhan-kebutuhanmu. Di sini dikatakan juga, janganlah bersukacita, hai musuhku. Ini adalah merupakan apa? Deklarasi kepada setiap kekuatan yang ingin melihat kita tetap di bawah. Katakan, pada dimanapun engkau berada, katakan pada permasalahanmu, pada kegagalanmu, bahwa ada tangan Tuhan yang menopangku. Ada Tuhan yang mengangkat aku. Ada Tuhan yang akan memuliakan aku. Ada Tuhan yang akan menolong usaha-usahaku. Ada Tuhan yang ingin menolong pekerjaanku. Ada Tuhan yang ingin menolong keluargaku. Katakan perkataan-perkataan afirmasi positif beriman membuat iblis lari daripadamu. Percayalah, apapun engkau katakan, percaya firman Tuhan engkau harus katakan ya dan amin. Ya Tuhan, amin Tuhan. Bahwa engkau, kata Tuhan katakan, jangan takut, aku akan menolong engkau. Berserulah padaku pada waktu kesakan, maka aku akan menolong engkau dan engkau akan mempermuliakan aku. Janji Tuhan ribuan, tapi percayalah, janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji manusia berkali-kali dimanapun saya katakan, janji Tuhan tidak pernah meleset, permanen. Ya dan amin. Tapi janji manusia, janji politik akan bisa berubah. Setiap jam, setiap waktu bisa berubah. Mari kita buka Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Kita buka Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita orang Kristen bukan berarti kita tidak ada masalah, bebas dari masalah. Justru masalah datang silih berganti. Tapi ingatlah, kedamaian sesungguhnya, sukacita sesungguhnya, damai sejahtera sesungguhnya jika kita tetap mengalami hadirat Tuhan, berjalan bersama Tuhan di atas masalah-masalahmu. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, kau akan bangun kembali, kau bangkit kembali. Kalau engkau berjalan dengan dunia ini, kau akan gagal, terperosok dan jatuh makin dalam. Kau akan dibinasakan oleh pendendam, oleh iblis. Dia akan mencuri, membunuh dan binasakan engkau. Kau akan jatuh terus dalam dosa kalau engkau tidak berbalik kepada Tuhan. Amen. Orang fasik akan roboh dalam bencana jika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi suam-suam kuku, percaya Yesus tapi tidak terlalu butuh Yesus, kita akan jatuh dalam bencana. Amen. Kita buka ratapan 3 ayat 22-23. Ratapan 3 ayat 22-23. Ratapan 3 ayat 22-23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah, dia konsisten terhadap janjinya. Tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, selalu baru dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehidupan yang baru, lahir baru, tiap hari kita diubahkan. Kita masih bisa bernafas, bangun pagi masih bisa bernafas, masih melihat keluargamu, masih melihat orang tuamu, pasanganmu, anak-anakmu. Itu merupakan rahmatnya tak habis-habis, selalu baru tiap pagi. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, pergumulan apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan setia. Manusia bisa meninggalkan engkau jika engkau susah. Jika engkau kaya, manusia akan berbondong-bondong datang padamu. Tapi Tuhan, marilah kepadaku. Bukan di saat engkau sempurna, engkau suci, baru Tuhan bilang, mari kepadaku. Tapi di saat engkau lemah, berbeban berat, Tuhan bilang, mari datang. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan engkau kelegaan. Manusia tidak bisa. Sementara manusia membantu engkau pun sementara. Sekali-sekali manusia membantu engkau. Tapi Tuhan, datang pada Tuhan dan Dia akan meluk engkau. Dan engkau akan bersama-sama dengan Dia di meja makan untuk diberikan apapun yang engkau butuhkan. Carilah,
Mintalah, ketoklah, maka semuanya akan diberikan. Cari, engkau akan mendapat. Minta, engkau akan menerima. Ketok, pintu akan dibukakan. Jadi jangan pernah minta terus pada Tuhan, berseru pada Tuhan seperti pengemis miskin, pengemis buta, Bartimeus. Guru, Rabi. Murid-muridnya, orang-orang mengatakan jangan teriak-teriak, suruh diam, tapi dia terus berseru pada Yesus. Guru, Rabi, anak Daud, kasihanilah aku. Katakan malam hari ini, Tuhan Yesus, kasihanilah aku malam hari ini. Tolonglah aku. Apapun itu masalahmu, minta pertolongan Tuhan. Berteriak pada Tuhan. Berteriak dalam arti engkau berdoa terus, sepanjang waktu berdoa. Dan engkau harus baca firman. Engkau dengar apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan. Apa yang Tuhan mau engkau harus laksanakan sesuai dengan perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Jangan engkau hanya berteriak, minta Tuhan, minta tolong Tuhan, tapi engkau tidak melaksanakan perintah-perintahnya, engkau tidak mendengar perkataan-perkataannya dalam firman Tuhan ini. Hidup harus kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jangan engkau berpikir, engkau main minta terus engkau tidak melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, terus engkau santai-santai saja engkau berkat dari langit turun. Enggak, engkau harus berusaha juga, berdoa dan bekerja. Tuhan akan memampukan engkau, berikan engkau jalan keluar. Tuhan bisa memberikan engkau jalan keluar, bukan engkau berpangku tangan duduk tidur-tiduran terus datang dari langit uang. No, engkau akan diberikan jalan keluar setiap permasalahan hidup. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, Tuhan tidak membuang orang yang gagal. Tuhan tidak pernah membuang orang yang gagal. Petrus menyangkal Yesus misalnya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di depan orang banyak. Di momen yang paling kritis. Di saat pengadilan. Di depan imam-imam ahli Taurat. Dia menyangkal Yesus. Tapi setelah kebangkitan, Yesus tidak datang dengan penghakiman pada Petrus. Ia datang dengan sarapan di tepi danau. Dan memulihkan Petrus dengan 3 pertanyaan pertanyaan yang kasih, yang penuh kasih. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Setelah Petrus menangis dan dia berbalik. Dia menjadi saksi Kristus. Dia memberitakan Injil di mana-mana. Karena Yesus tidak pernah menyebut kegagalan Petrus. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit lagi kegagalan kita. Dia tidak pernah mengungkit lagi dosa-dosamu. Tuhan tidak pernah melihat lagi masa lalumu. Dengan Tuhan tidak ada masa lalu. Dengan Tuhan yang ada hanya masa depan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percayalah, kita hanya datang pada Yesus dan kau akan diberikan kelegaan, kekuatan. Karena engkau harus berharap pada Yesus. Dalam Amsal 24 ayat 16, Amsal 24 ayat 16 mengatakan, perbedaan orang benar bukan pada ia tidak jatuh, tapi bahwa ia bangkit setiap kali ia jatuh. Amin. Tuhan melihat potensi dirimu di balik kegagalan-kegagalan yang kau alami. Seperti ia melihat Petrus, sang batu karang, meskipun baru saja Petrus jatuh. Kegagalan bukan menyudutkanmu. Kegagalan bukan untuk menolak engkau. Itu bagian dari proses pembentukan Tuhan. Amin. Kegagalanmu, apapun yang kau hadapi, gelombang datang silih berganti, itu adalah proses pembentukan dari Tuhan. Untuk engkau makin dikikis, makin diubahkan. Seorang pematung akan mengikis bagian-bagian, misalnya patung misalnya Raja Daud. Yang membuat patung Raja Daud, seorang pelukis, saya lupa namanya, dia mengatakan, mana Raja Daud? Orang-orang bertanya, mana Raja Daud? Dia bilang, Raja Daud sudah ada di batu ini. Saya hanya menghilangkan yang bukan Raja Daud. Nah, seperti itulah kita. Tuhan akan mengikis kita, memahat kita, menghilangkan hal-hal yang bukan Kristus. Hal-hal yang bukan dunia ini Tuhan akan kikis. Maka kita akan menjadi seperti Kristus, berkarakter seperti Kristus. Amin. Tuhan mengikis habis kemarahanmu, emosimu, penderitaanmu, masalah-masalah. Tuhan akan kikis. Dan kau akan mengalami sukacita yang luar biasa daripadanya. Amin. Haleluya. Kebangkitan dimulai dari hadirat Tuhan. Kebangkitan dimulai dari hadirat Tuhan. Yoel dan bangsa Israel dan pemulihan bangsa Israel. Israel mengalami kehancuran. Israel mengalami kehancuran. Panen gagal, belalang memakan segala-galanya. Tapi Tuhan berkata melalui Yoel, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang telah dimakan habis oleh belalang. Tuhan bisa memulihkan masalah-masalahmu yang sudah lama hilang.
Tuhan bisa memulihkan apapun pergumulanmu. Tuhan akan memulihkan semua. Apapun engkau telah habis materimu, engkau telah bangkrut, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga berantakan, Tuhan akan pulihkan engkau saat ini juga, seketika ini juga. Tuhan tidak hanya memulihkan engkau, tapi Ia memulihkan tahun-tahun yang hilang. Tidak ada yang terlalu lama bagi Dia. Yang kegagalanmu yang engkau rasa hancur total, masa lalumu tidak ada pengharapan lagi, masa lalumu tidak bisa dipulihkan lagi, Tuhan memulihkan engkau malam hari ini. Amen. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, Tuhan yang memulai pekerjaan ini dalam hidupmu tidak akan meninggalkannya setengah jalan. Amen. Tuhan yang memulai sampai akhirnya Tuhan akan menyertai. Dia tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Manusia bisa meninggalkan, bahkan pasangan terdekatmu, keluarga terdekatmu bisa meninggalkan engkau. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah sekali-sekali Dia meninggalkan engkau. Kebangkitan bukan kembali ke titik awal. Kebangkitan bukan kembali ke titik awal. Tuhan sering bawa kita ke tempat yang lebih baik dari sebelum jatuh. Amin. Percayalah, engkau akan mendapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat jika engkau berserah terus pada Tuhan. Tuhan akan kembalikan apa yang hilang dari dalam kehidupanmu. Dalam Ratapan 3, 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Setiap hari baru adalah kesempatan baru untuk kita memulai hidup yang baru. Makin mengubahkan hidup kita. Biarlah manusia lahiriah kita makin merosot, kita makin hari makin bertambah umur, makin tua, tapi manusia batinnya kita makin diubah hari demi hari. Kita memiliki buah-buah roh, 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang kita akan dapatkan jika kita ada buah-buah roh. Katakan pada Yesus, Tuhan, aku percaya Engkau belum selesai di hidupku. Aku percaya Engkau belum selesai di hidupku. Aku bangkit lagi pasti. Bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan seperti itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, akui kegagalanmu dengan jujur di hadapan Tuhan. Akui. Jangan sembunyikan kegagalanmu. Bawa kepada Tuhan dengan jujur. Dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni dosa kita. Amin. Jadi percaya, datang pada Yesus, minta ampun, mengaku dosa kita, dan Dia akan memulihkan kita. Dia tidak akan mendakwa engkau, Dia tidak akan menghakimi engkau. Dia datang untuk memulihkan engkau, untuk menyelamatkan engkau. Dia datang untuk orang berdosa, bukan orang yang benar, bukan orang yang sombong, tapi untuk orang berdosa, untuk memulihkan. Guys, dimanapun berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama satu dalam doa sekaligus menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu. Kami percaya Engkau tidak selesai di hidup kami. Engkau ada di setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setiamu. Setiap hari, setiap pagi baru berkat-Mu. Kami percaya kami akan bangkit lagi. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena bersama Engkau. Tangan-Mu yang menopang kami, tangan-Mu yang menopang kami untuk berjalan bersama-sama melewati segala masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang saat ini apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakitmu. Karena Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama menyembuhkan engkau saat ini juga. Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan, aku mau Tuhan Yesus. Yesus bertanya pada engkau, percayakah aku dapat menyembuhkan engkau? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan aku, engkau pulihkan aku Tuhan Yesus. Engkau pulihkan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, memulihkan keluargamu, memulihkan ekonomimu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keluargamu harmonis, diberkati anak cucumu, orang tuamu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menolong engkau dan berkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa besok malam. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia. Shalom, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saatnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari mengucap syukur, katakan. Ku mau selalu bersyukur kepada